Rahma, next slide, Rahma. Rahma, next slide, Rahma. Nah, oke. Baiklah. Dolly F. Vindersev was the first mammal to have been successfully cloned from adult somatic cell. Artinya, Dolly seekor domba betina Vinderset adalah mamalia pertama yang berhasil dikloning dari sel somatik dewasa. Nounnya adalah Dolly mammal Vinderset. Adjektifnya adult, first somatic. Adverbnya successfully, verbnya clone, dan pronounnya tidak ada. Nah, selanjutnya gerundnya nggak ada, modelnya nggak ada, tensesnya past perfect tense. Passive formnya tidak ada, question wordnya nggak ada, degree of comparison tidak ada. Next, Ma. Dolly was formed by taking a cell from the other of her biological mother. Nah, Dolly dibentuk dengan mengambil sel dari ambing ibu kandungnya. Nounnya Dolly, mother, cell, adjektifnya biological, adverbnya tidak ada, verbnya format, pronounnya her, gerundnya taking, modal tidak ada, tensesnya past continuous tense, passive form tidak ada, question wordnya tidak ada, dan degrees of comparison tidak ada. Next, Ma. Dolly's embryo was created by taking the cell and inserting it into a shape of foam. Embrio Dolly dibuat dengan mengambil sel dan memasukkannya ke dalam sel telur domba. Nah, di sini noun-nya adalah Dolly, cell, shape of foam, dan embrio. Adjektifnya tidak ada, adverbnya juga tidak ada, verbnya created, dan pronounnya it. Gerundnya taking, inserting, modelnya tidak ada, dan tensesnya adalah past continuous tense. Passive formnya tidak ada, question wordnya tidak ada, dan degrees of comparison tidak ada. Baiklah, demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sarah. Selanjutnya pembahasan kedua akan dibahas oleh Adiatur Rahma. Kepada Rahma dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi. 434 attempts before an embryo successful. The embryo placed inside butuh 434 upaya sebelum embrio berhasil. Embrio kemudian ditempatkan di dalam domba betina yang mengalami kehamilan normal. Noun-nya ada embrio dan shape. Adjektif ada successful, normal, dan female. Adverb-nya tidak ada. Verb-nya went, took, attempt, less. Noun-nya it. Gerund-nya tidak ada. Modelnya tidak ada. Tense-nya ada past tense. Possessive form-nya tidak ada. Question word tidak ada. Degree of comparison-nya tidak ada. Selanjutnya, she was cloned the Roslin Institute in Scotland by British scientists Sir Ian Wilmot and Kate Campbell and lived there from her birth in 1996 until her death in 2003 when she was 6. Dia dikloning di Roslin Institute di Skotlandia oleh ilmuwan Inggris Bapak Ian Wilmot dan Kate Campbell
dan tinggal di sana sejak kelahirannya pada tahun 1996 hingga kematiannya pada tahun 2003 ketika dia berusia 6 tahun. Untuk noun-nya ada did, scientist, adjektifnya ada British, adverb-nya the Roslin Institute in Scotland, there, in 1996, in 2003. Verb-nya ada clone dan live, pronoun-nya she dan her, gerunnya tidak ada, modalnya tidak ada, tense-nya ada past perfect tense, possessive form-nya tidak ada, question word-nya ada when, degree of comparison-nya tidak ada. It was on 5 July 1996, but no announced to the world until to February 9, 1996, 7, her staff were placed at Edinburgh Royal Museum. Dia lahir pada 5 Juli 1996, tetapi tidak diumumkan kepada dunia sampai 22 Februari 1997. Sisa-sisa bonekanya ditempatkan di Museum Kerajaan Edinburgh. Untuk noun-nya ada were, remain, adjektifnya ada bore, staff, adverb-nya at Edinburgh Royal Museum, dan on 5 July 1996 until to February 1997. Untuk verb-nya ada announce dan place, pronoun-nya she dan her, gerunnya tidak ada, modalnya tidak ada, tense-nya past tense, possessive form-nya tidak ada, question word tidak ada, dan degree of comparison-nya tidak ada. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada baik, terima kasih kepada Rahma. Selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Next, Rahma. Next, Rahma. Okay. Dolly was publicly significant because the effort showed that genetic material from a specific adult cell, programmed to express only a distinct subset of its genes, can be reprogrammed to grow an entirely new organism. Artinya, Dolly signifikan secara publik karena berupaya menunjukkan materi genetik dari sel dewasa yang spesifik. Diprogram untuk mengekspresikan hanya subset gen yang berbeda, dapat diprogram ulang untuk menumbuhkan organisme baru seutuhnya. Noun-nya ada Dolly, the effort, material, cell, subsets, genus, sama organism. Lalu ada adjektif. Adjektifnya ada significant, genetic, specific adult, distinct, and new. Adverb-nya ada publicly, only, and entirely. Verb-nya ada was, should, programmed, express, can, be, reprogrammed, and grow. Pronoun-nya ada its, jirannya nggak ada, modalnya can, tenses-nya simple past, possessive form-nya ada distinct subsets of its genes, question word-nya nggak ada, degree of comparison-nya tidak ada. Next, Rahma. Before this demonstration, it had been shown by John Gurdon that nuclei from differentiated cells could give rise to an entire organism after
transplantation into an enucleated egg. Nah, artinya sebelum demonstrasi ini telah ditunjukkan oleh John Gurdon bahwa inti dari sel yang berdiferensiasi dapat memunculkan seluruh organisme setelah transplantasi ke dalam telur berinti. Nolnya ada demonstration, John Gurdon, nuclei, cell, rise, organism, transplantation, dan egg. Adjektifnya ada entire, enucleated. Adverbnya tidak ada. Verbnya ada had been shown, differentiated, cold, and give. Pronounnya ada it, jirannya nggak ada, modalnya tidak ada, tensesnya past perfect tense, possessive formnya tidak ada, question wordnya tidak ada, degree of comparisonnya tidak ada. Baiklah, itulah pemaparan pembahasan terakhir pada hari ini. Mungkin dari Bapak ada yang ingin Bapak tambahkan, Pak? Silakan, dipersilakan, Pak. Ya, mungkin teman-temannya dulu, Bapak mendengar teman-temannya saran atau kritik atau pertanyaan. Ya, Baik, Pak. 1 atau 2, boleh 3 ya. Baik, Pak. Baiklah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan kritik, saran, dan tambahan, silakan dipersilakan, teman-teman. Para teman-teman yang ingin menambahkan kritik, saran, dan tambahan, silakan raise hand. Bisa koreksi ya. Mungkin ada yang penempatannya, posisinya, ya. Atau kalimatnya. Ya, Bapak rasa mungkin tidak usah ditutup, buka aja slide-nya. Supaya nanti dari situ bisa pertanyaan. Ini dari HP ya, tidak bisa di slide show kan, tidak bisa. Kalau slideshow katanya nggak bisa gerak, Pak, nggak bisa jalan. Jalan ya. Diperbesar aja, Rahma. Diperbesar aja. Ya, boleh perbesar. Ya, oke, sudah. Dari temannya bertanya, silakan. Mungkin juga kan masing-masing ini membuat nih kan. Ada yang tidak cocok yang dibuatnya, lalu mana yang benar sebenarnya. Bisa diadu yang dibuat dengan ya. Kepada teman-teman dipersilahkan. Teman-teman juga bisa melihat PPT yang sudah kami kirimkan di grup. Jika ada koreksi, dipersilahkan. Mungkin belum ada, Pak. Apa selanjutnya dialihkan ke e-learning saja atau bagaimana, Pak? Maaf, Reza. Itu ada Anissa yang raise hand. Oh, ada yang iya, kepada Anissa Kurata ini dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk bagian slide 6 mungkin. Nah, oke. Menurut saya untuk bagian yang when-nya ini bukan terletak di question word tapi di adverb, karena di sini when-nya bukan sebagai kata tanya melainkan sebagai keterangan waktu, karena dia kan berarti ketika untuk artinya di sini. Jadi untuk when-nya bukan di question word menurut saya tapi di adverb. Kalau dia question word berarti kan harusnya pakai tanda tanya di dalam kalimat ini gitu. Sekian menurut saya. Terima kasih. Sama-sama, Nisa. Mungkin ada koreksi lainnya dari teman-teman. Dipersilakan dengan menekan raise hand.
Kalau enggak, coba Bapak ingin lihat dari awal, coba. Dari slide 1 buka, coba. Ya. Nah, ini. Jadi kita bedah ini. Kalau Dolly, ya pasti kalimat kerja noun ya. Pres mamal, pres mamal pertama ya. Jadi somatic cell, sel somatik, sel menjelaskan somatik, edal somatik. Ya, jadi di situ 3 ya, 3 kata itu dia menjadi noun dia. Ya. Adult somatic cell, sel somatik dewasa. N itu menunjukkan noun. Jadi kalau kita gabung semuanya itu menjadi noun dia. Adult somatic cell. Jadi kalau satu-satu dipisah, sel adalah noun, somatik adjektif, adult ya adjektif ya. Jadi dia bisa menerangkan, adjektif menerangkan ya, noun ya. Jadi kata kuncinya yang harus Anda ingat, kalau dia menerangkan noun itu adjektif, posisinya di depan noun ya. Kalau dia menerangkan kata kerja, pastilah adverb ya. Nah, itu kata-kata kuncinya. Karena itu yang penting, mana yang noun, mana yang adjektif, mana yang adverb. Kadang-kala satu kata itu dia posisinya bisa berubah ya. Posisinya berubah dengan tanda tertentu. Successfully. Pak naikkan sedikit ke atas. Menerangkan apa dia successfully? Coba naik ke atas, Gerakan ke atas. Dari teksnya ada. Fish mammal to have been successfully cloned. Ya, jadi dia menerangkan klon yang sukses. Ya, klon di sini adalah decloning ya, decloning. Jadi decloning yang sukses. Nah, cloning web dia menerangkan web ya. Jadi posisinya bisa di depan, bisa di belakang, ada juga di depan, ada di belakang. Jadi sini successfully clone. Nah, artinya successfully menerangkan kata kerja clone. Cloning ya, clone itu artinya mengklon, mengganda, memperbanyak ya. Nah, itu. Lalu ini coba dilihat ini, to have been, ada have-nya, ada been-nya. Ya. Jadi kalau been itu kan bentuk ketiga dari to be ya, bentuk ketiga dari to be. Jadi kata kerja ketiga dari to be. Ada have-nya. Nah, kalau begitu ada to be ya, ada to be-nya, been, ada have-nya, ada kata kerja ketiganya. Nah, kalau gitu kalimat apa namanya kalimat tadi? Dan sisnya apa? Coba. Past perfect tense. Coba Anda di sedikit diperkecil sedikit supaya bisa masuk semuanya. Sekali buka dia nampak. Ya. Di mana pasnya? Nah, ini dari kata was ini sudah nampak pasnya ya. Kalau ada was, past tense dari is. Ini pasti
past tense-nya. Ada have ini perfect ya. Ada been ini kata kerja ketiga ya. Ini menunjukkan kalimat pasif ini ya. Jadi artinya kalimatnya itu betul past perfect dalam bentuk kalimat pasif ini ya. Jadi tandanya pasif adalah ada to be, ada kata kerja ketiga. Itu namanya pasif. Ya, dalam bentuk pasif. Kalau ada have-nya, pastilah itu ada dalam bentuk present atau past perfect. Ya, sudah benar. Ya. Oke, lanjut slide kedua. Coba kita lihat ini. Dolly was formed by taking a cell from the other ya of her biological mother. Dolly jelas biological. Nah, kita lihat biological. Jadi dia menerangkan mother. Ada akhiran kal ini ya adalah dalam bentuk adjektif ya, adjektif dan menerangkan mother. Nah, kalau dia digabung kedua-duanya dia jadi noun dia, her. Her ini menunjukkan juga kata kepunyaan pastilah dalam bentuk noun dia. Jadi ada penunjuk noun ya. Mungkin kalau kelompok kata ini dikatakan nih biological mother ini kata benda. Tapi kalau kita pilah-pilah, mother kata benda, biological kata sifat. Kenapa kata sifat? Adjektif karena dia menerangkan mother. Ya, nah, ini cara membedahnya. Ya. Nah, kemudian ini lagi, was, Dolly was formed. Nah, ini kalimat apa nih? Ada to be, ada kata kerja ketiga. Ingat ini. Pastilah diterjemahkan Dolly dibentuk ya atau terbentuk. Dia dalam bentuk pasif ya kan. Jadi nanti juga ditambahkan nanti pasifnya. Jadi kalau tenses itu ya tambahkan kalimat aktif apa pasif atau aktifnya. Karena itu penting ini. Supaya nanti terjemahnya ya tanpa bantuan Google bisa kita lihat. Jadi Dolly ini bisa dibentuk, bisa terbentuk. Ini jadi kalimat pasif namanya. Lalu by taking. Dan ingat kenapa bentuk ing dia? Ya. Karena setelah by ini. Jadi kata kerja setelah kata preposition by, on, in ya. Itu selalu dalam bentuk ing dia. Nah, ini kunci juga nih kenapa dia bentuk ing by taking ya. Nah, karena ada kata preposition di depannya. Ya. Nah, cara membedahnya seperti itu ya. Nanti kalau Anda menjelaskan ada rasionalnya ya. Nah, oke, ini adjektif sudah benar, form kata kerja, her pronoun sudah benar. Ini ditambahkan lagi dalam bentuk pasif, kalimat pasif. Past continuous, dari mana kita tahu past continuous? Dari itu Pak, was tambah verb-nya Pak. Kalau ini dia tidak bentuk past continuous ini. Kalau continuous itu to be ditambah verb bentuk ing. Kalau ini bukan pasangan was ini, tapi karena dia setelah by. Ya. Jadi di sini hanya kalimat past tense saja. Ya. Tidak ada continuous-nya. Ya. Ini dalam bentuk pasif. Past tense bentuk pasif. Ya. Kalau by ini, taking ini bukan menunjukkan pasangan dari to be ini, tapi to be ini pasangannya ini kerjanya. Ya. Kalau dia past tense
past continuous, dia dalam bentuk ing dia. Was forming misalnya. Nah, dia. Be taking ini bukanlah pasangan dari was to be ini ya. Memang perlu juga kita telah seperti itu. Dari mana kunci-kuncinya kalimatnya itu. Ya. Nah, ini pasif pasti ini. Belum pasif. Ya. Oke, lanjut. Slide keempat. Ya, ada apanya? Ya, embryo was. Ini lagi ya. Ini apostrof namanya ya, tanda apa nih ya, menandakan kepunyaannya. Dolis embrio. Jadi embrio dolis ya maksudnya, embrio dolis. Kalau dia ini satu kata nih, satu kelompok kata. Jadi dolis embrio dolis maksud embrio kepunyaan dolis ya. Was created ini juga pasif lagi. Pasif lagi. Past tense, kalimatnya past tense dalam bentuk pasif. Ini by ini kalau pasif biasanya cenderung dia pakai by. Ya. Tapi kalau dia gabung kata kerja berubah jadi taking. Biasanya by ini diikuti dengan noun di belakangnya. Ya. Ini karena dia posisinya sebagai dia noun, makanya dibentuk ing dia. Ya, ini Anda ingat nanti kata kerja, semua kata kerja kalau dia setelah preposition by, on, in, ya, under, ya, itu semuanya dalam bentuk ini. The cell and inserting, ya, itu shift of verb. Kenapa pakai ing? Ya, dia pakai ing ini karena ini di sini ada checking, dia masih lingkup ini, by ini. Jadi kata kerja setelah by ini dia sejalan nih, by checking sini juga karena ada n-nya dia setara nih, masih kepunyaan by ini, makanya inserting ya. Kemudian shift of verb. Nah, ini kan ovum domba ya. Nah, sebenarnya kalau per katanya sama-sama noun ya, shift domba, ovum domba ya. Ovum noun maksudnya. Shift noun, ovum noun. Jadi ada kata benda